Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Puji Tuhan kami dari Gereja Pancaran Kasih bisa hadir menghampiri Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah streaming pada pagi hari ini. Dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya undang kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sukacita, kesehatan, dan juga berkat Tuhan yang berkecukupan buat kami semua. Kami bersyukur itu semua karena Engkau yang baik kepada kami dan layak kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Hari ini, pagi ini kami bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengar isi hati-Mu. Urapi kami semua sehingga ibadah pada pagi hari ini dapat berjalan dari awal hingga pada akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, amin. Saudara, kita akan menyembah Dia dan kita akan menyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Semua dapat menikmati pujian ini, dapat menyembah Dia, karena Dia yang layak menerima segala pujian dari kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat, karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
hari di sini. Oh, haleluya. Kami tinggikan, kami masyurkan. Haleluya. Haleluya. Puji bagimu. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu pada kami. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Hai Pancaran Kasih Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang kami sediakan dalam Facebook, Instagram, dan YouTube Gereja Pancaran Kasih selama pembatasan interaksi saat ini. Pastinya akan sangat berguna bagi iman Anda dan iman keluarga Anda selama berada di rumah saja. Anda juga dapat menabur dan memberkati pelayanan di tempat ini dengan cara memberikan persembahan dan persepuluhan kepada pihak gereja. Berilah dengan kerelaan hati. Saya percaya keuangan Anda sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu dalam ibadah streaming kita pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya yakin dan percaya firman Tuhan akan memberikan kekuatan baru buat setiap kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami boleh menikmati segala sesuatu semua karena kemurahan Tuhan. Di tengah masa kesulitan dan krisis yang sedang terjadi saat ini, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama-sama kami di dalam setiap kehidupan kami. Urapi firman-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu diberitakan, ada kekuatan baru di dalam diri kami untuk kami terus mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Untuk kesekian kalinya kita kembali dalam ibadah streaming kita. Kita percaya di tengah situasi yang Tuhan izinkan terjadi, bahkan berkelanjutan sampai dengan hari ini, kita percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Saya akan memberi tema pagi hari ini firman Tuhan, kekuatan sebuah harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada di rumah tangga kita masing-masing, saya percaya ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, ketika Tuhan hadir dalam rumah tangga kita, ada kekuatan, ada harapan yang menjadi landasan di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan masih izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebuah harapan akan memberikan kekuatan untuk kita terus dapat melangkah, menapaki hari-hari yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kita. Harapan seperti halnya firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima, di situ dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ketika kita berharap penuh kepada Tuhan, ketika kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka harapan itu tidak mengecewakan. Dan ketika kita miliki harapan, maka akan ada sebuah kekuatan untuk kita melalui setiap hari-hari yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Hidup di dunia ini tidak lepas dari setiap persoalan dan masa-masa sulit. Bahkan persoalan dan masa-masa sulit datang seperti tamu yang tak diundang. Datang pada saat yang tidak kita inginkan atau harapkan. Tetapi jika itu benar-benar terjadi dan kita alami, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, setiap peristiwa memiliki hikmah yang membuat kita kaya dengan pelajaran dan pengalaman hidup. Setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita membuat kita hidup dalam hal bijaksana, mengerti apa sesungguhnya kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika masalah demi masalah Tuhan izinkan terjadi, persoalan demi persoalan bahkan kesulitan hidup terjadi di dalam kehidupan kita, seharusnya lah kita belajar untuk lebih bijaksana dalam menyikapi kehidupan ini. Tidak menyalahkan kepada siapapun, tidak menyalahkan kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan dengan setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Seperti halnya Ayub. Ketika Ayub diuji oleh Tuhan dengan berbagai-bagai persoalan. Bukan saja hartanya habis, tetapi anak-anaknya yang Tuhan percayakan pun juga diambil dalam waktu yang bersamaan. Tetapi dalam kesemuanya itu pun Ayub tetap mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Ayub tidak pernah menyalahkan dengan kondisi dan keadaan. Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan Ayub katakan, apakah kita mau menerima yang baiknya saja dari Tuhan sedangkan yang buruknya tidak? Seringkali di dalam kehidupan kita kurang menyadari apa yang sesungguhnya
Tuhan sedang berbicara di sebuah peristiwa. Secara manusia, ketika kesulitan demi kesulitan datang, persoalan demi persoalan datang, kita mulai mencari kambing hitam. Kita mulai mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang berbicara melalui setiap peristiwa yang sedang terjadi di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus belajar untuk hidup bijaksana, mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah menyalahkan siapapun, terlebih lagi menyalahkan Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Yang harus saudara dan saya lakukan adalah kita belajar meminta hikmat yang datang daripada Tuhan, agar kita makin kaya dengan pengalaman-pengalaman hidup. Kita menjadi bijaksana di dalam menyikapi setiap bagian dari kehidupan ini. Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan, sekalipun yang Ayub terima waktu itu adalah persoalan demi persoalan, ujian demi ujian. Tetapi Ayub belajar untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi. Bagian yang kedua, kesulitan seringkali diizinkan Tuhan untuk suatu maksud yang baik. Seperti halnya dalam Roma 8 ayat 28, di situ dikatakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Allah mau di dalam setiap persoalan dan masa-masa sulit ini menjadi satu jembatan untuk kita menjadi dewasa. Dewasa dalam berpikir dan dewasa dalam bertindak. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Yang Tuhan rancangkan adalah masa depan yang penuh pengharapan dan penuh dengan kebaikan. Seperti halnya ketika kita mendapati seekor anak burung yang sedang dilatih terbang oleh induknya. Ketika anak burung itu mulai kuat, induknya mulai tahu bahwa saatnya lah anaknya harus belajar dan berlatih untuk terbang. Itu sebabnya induk burung itu akan membawa anaknya di tempat satu ketinggian. Dan ketika di tempat ketinggian itu, anak burung itu dilepaskan oleh induknya begitu saja. Kalau kita melihat sepintas, sepertinya induk ini kejam. Anaknya belum bisa terbang tetapi dilepas dari ketinggian. Tetapi di balik semuanya itu, induknya tahu bahwa itulah saat yang terbaik untuk anak burung itu belajar terbang. Dan ketika induk itu dengan sedikit tega melepaskan anaknya, tetapi disitulah kita mengerti. Kemudian anak burung itu bisa terbang dengan baik. Demikian juga hal yang sama mungkin seringkali Tuhan juga kerjakan dalam hidup kita. Tuhan tahu dan saat yang tepat dan terbaik di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita belajar untuk menyikapi segala sesuatu dengan baik, karena kita tahu Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk menjadi dewasa, dewasa dalam berpikir dan bertindak, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perkatakan, apapun yang akan kita kerjakan, semuanya seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bagian yang ketiga, pembentukan diri dan karakter mulia justru terlihat ketika kita sedang menghadapi persoalan dan berada di bawah tekanan hidup. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang Tuhan izinkan kita masuk di dalam masa-masa yang paling sulit di dalam kehidupan ini. Ada kalanya
Tuhan juga membawa kita di lembah yang paling dalam sekalipun untuk melihat sesungguhnya karakter hidup kita. Situasi saat ini adalah satu bukti. Masa pandemi COVID-19 ini adalah satu bukti. Tuhan ingin melihat pemurnian dan karakter hidup kita. Di masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, apakah kita masih berharap kepada Tuhan? Apakah kita masih mengandalkan Tuhan? Ataukah kita mulai merasa kecewa dengan Tuhan? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah keluarga dan rumah tangga kita masing-masing, saat seperti ini adalah saat yang terbaik untuk kita boleh merenungkan tentang kasih Tuhan. Semakin adanya tekanan, mari kita semakin muncul sebagai emas yang murni. Kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana emas itu ketika dia belum menjadi sebuah perhiasan yang cantik, sebuah perhiasan yang indah, yang mempercantik semua wanita. Ketika emas itu masih berbentuk batangan, masih belum berbentuk dan memiliki nilai jual yang tinggi, dia diproses dengan berbagai hal yang mungkin kalau kita pikirkan itu sangat menyakitkan. Dilebur dalam api, dibakar dalam api. Tetapi kita melihat semakin emas itu dibakar dengan api, semakin nyala keemasan itu akan keluar. Kuning keemasan itu akan muncul ketika emas itu dibakar dalam api. Demikian juga halnya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan memproses kita dengan berbagai-bagai masalah dan persoalan. Terkadang Tuhan memproses hidup kita dengan berbagai-bagai peristiwa yang terjadi. Kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah. Masalah yang satu belum selesai menyusul masalah yang lain. Persoalan yang satu belum selesai menyusul persoalan yang lain. Tetapi kembali, mari kita belajar seperti emas yang dimurnikan. Semakin banyak tekanan, semakin banyak beban, kita akan tampil seperti emas yang murni, memiliki nilai jual yang tinggi. Karakter kita yang sesungguhnya akan terlihat dengan nyata, dengan jelas ketika kita berada di dalam tekanan hidup, di bawah persoalan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti hanya sebuah bola, semakin dia ditendang dengan kuat, maka semakin tinggi dia akan melambung. Demikian juga sesungguhnya kehidupan kekristenan kita harusnya seperti itu. Semakin banyak tekanan, semakin banyak persoalan, kita akan semakin melambung tinggi. Persoalan tidak membuat kita tenggelam. Masalah tidak membuat kita meninggalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan katakan, justru di dalam kelemahankulah, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Terkadang Tuhan izinkan kita berada di dalam lembah kekelaman untuk merasakan betapa hebat dan dahsyatnya Allah kita. Pertolongannya sempurna, penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Yang menjadi tugas saudara dan saya adalah menjaga hidup kita agar tetap memiliki karakter yang mulia, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat yang harus kita perhatikan, kehidupan ini terus berjalan, entah itu sulit atau tidak. Tetapi ketika sulit, tetaplah tenang. Jangan mudah untuk bereaksi, tetapi tetaplah tenang dan berusaha untuk bangkit dan terus berjuang menghadapi masa-masa sulit itu. Tuhan mau kita menjadi kuat.
Tuhan mau kita menjadi sempurna. Tuhan mau kita tidak mudah menyerah dengan setiap persoalan yang datang, dengan setiap masalah yang ada. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya kita menjadi kuat, tidak cengeng, belajar untuk tetap tenang di dalam menghadapi sebagaimana hal-hal kesulitan, tantangan, persoalan, masalah. Harus tenang. Ketika kita tenang, kita dapat berpikir dengan baik. Ketika kita tenang, ada kekuatan yang sanggup membangkitkan kita untuk terus berjuang melewati masa-masa sulit itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam rumah tangga kita masing-masing, mari kita belajar andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Pandang Tuhan, jangan pandang masalah. Pandang Tuhan, jangan pandang kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Pandang Tuhan, dan jangan pandang pandemi COVID-19 ini. Tetapi percaya dan yakinlah Tuhan menyertai kita. Tetapi yang Tuhan mau, kita harus menjadi kuat. Tidak putus asa dengan keadaan ini. Apalagi kita sampai menyerah. Tetapi mari terus berjuang. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang mudah menyerah. Tetapi Tuhan mau agar saudara dan saya tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Saya akan memberikan satu ilustrasi. Biarlah ilustrasi ini menyadarkan kita kembali bahwa sesungguhnya Tuhan mau kita menjadi kuat. Tuhan tidak mau orang yang cengeng. Mari kita menjadi orang-orang yang terus kuat di dalam Tuhan dan terus memandang kepada Tuhan. Yang kelima, harapkanlah sesuatu yang baik sekalipun di masa-masa yang sulit. Karena harapan itu memberikan energi atau kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Harapkan sesuatu yang baik, walaupun kenyataan yang kita hadapi saat ini adalah masa-masa yang sulit. Tetapi milikilah harapan, karena harapan itu akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Belajar untuk berpikir positif, tidak negatif. Belajar untuk percaya kepada Tuhan, bukan andalkan kekuatan kita. Seperti halnya Abraham. Abraham selalu memandang ke depan dengan pikiran yang positif. Ketika suatu ketika Abraham berkata dengan Lot, Lot, tentukanlah, kamu mau ke kanan, kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Kalau kamu ke utara aku ke selatan. Lot memandang hal-hal yang secara kasat mata kelihatan indah, kelihatan menjanjikan. Tetapi Abraham memandang dengan cara pandang Allah, cara pandang yang positif. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, biarlah setiap kita memiliki pandangan yang positif kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa setiap kemenangan lahir dari sebuah perjuangan. Dan sekalipun hari yang terpanjang dalam hidup kita, yang kita hadapi dengan segala kesulitan dan persoalan hidup, tetapi tetap pada akhirnya akan berakhir. Dan kita tahu setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Itu sebabnya mari saudara dan saya tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan yang telah menanamkan harapan itu ada di dalam diri kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan akan memampukan kita untuk terus melangkah maju, menatap hari-hari yang ada di hadapan kita dengan pikiran yang positif. Karena kita tahu Tuhan ada bersama-sama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin.
Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu akan memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan, di mana saat-saat ini kami sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Tetapi kami percaya tangan Tuhan tidak pernah berhenti menuntun kami. Tangan Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyertai kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami terus berdoa bagi masa-masa sulit ini. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga memberkati bangsa kami ya Tuhan. Bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai ini. Pulihkan ya Tuhan dari semua hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah anugerah Tuhan turun atas bangsa kami, sehingga masa pandemi COVID-19 ini segera berlalu, dan kami sebagai umat-umat Tuhan, kami boleh merasakan kembali akan kasih dan anugerah Tuhan, seperti halnya pada waktu-waktu yang pernah kami lewati bersama. Kami boleh beribadah bersama, kami boleh bersekutu bersama. Itu sebabnya ya Tuhan, kami terus menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan, agar pemimpin kami mendapatkan kekuatan yang datang daripada Tuhan untuk mengatur segala sesuatunya dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di Pancaran Kasih. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, lawatlah mereka. Tuhan tolong mereka. Ketika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika mereka mengalami masalah dan pergumulan, Tuhan Engkau yang datang dan menolong mereka. Ketika mereka mengalami kelemahan, Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Tutup bungkus semua jemaat-Mu dengan kuasa kasih-Mu. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah anugerah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus menjaga, memelihara hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari kita sama katakan